Bapak Ibu para jamaah, sampai kalau ada acara-acara kayak gini itu biasanya yang semangat iuran itu yang melarat-melarat, yang kaya, yang tokoh masyarakat itu rapat tapi gak metu duit. Loh, katanya yang paling ganteng Nabi Yusuf. Begini Bapak Ibu para jamaah, Nabi Yusuf memang ganteng, wong gantengnya Nabi Yusuf itu mukjizat. Tapi perlu diingat, gantengnya Nabi Yusuf adalah nah itu yang keplok jelas melarat kabeh itu. Nah, entah kenapa kok gitu masyarakat kita. Acara ini acara, orang kaya meskipun datang belakangan naik panggung, orang miskin datang duluan, ya ndoprok-ndoprok. Panitia kadang-kadang greget kayak. Kenapa harus dibeda-bedakan, orang sama-sama manusia? Wong sugih teko keri diunggahno, melarat teko dhisik ya doprokno. Padahal wong melarat ya ora usah didoprokno, ndoprok dhewe wis. Wis sadar kok. Mangkel aku ini. Asli. Loh padahal kalau dipikir-pikir kadang manfaatnya malah lebih besar orang miskin daripada orang kaya. Apalagi orang kaya yang bakhil, itu malah ngeruweti tatanan masyarakat. Nggak dihormati dia marah-marah tersinggung karena merasa derajatnya lebih tinggi, mau dihormati nggak ada manfaatnya. Lah ya misalnya kalau orang kaya itu sosialnya tinggi, banyak membantu yang miskin, pantas dihormati. Ada tetangganya yang miskin, opname masuk rumah sakit, seluruh biaya pengobatan dia yang nanggung, pantas dihormati orang kaya seperti itu. Tapi jarang, hampir nggak ada. Anak-anak yatim sekampung itu, satu kampung yang yatim-yatim, dia semua yang membiayai hidupnya. Itu orang kaya pantas dihormati kalau seperti itu. Ada gedung madrasah rusak, dia yang bangun. Guru-gurunya, ustadz-ustadzahnya dia yang ngasih bisyarah. Pantas dihormati orang kaya seperti itu. Nah kalau nggak kayak gitu lah ngapain dihormati? Kadang ada tetangganya miskin, utang duit aja waktu bayar itu ada bunganya. Nah kalau orang kaya seperti itu ya nggak pantas dihormati, malah ngeruweti tatanan masyarakat. Loh, manfaatnya banyak orang miskin malahan. Coba kalau maaf-maaf, kalau ada yang punya hajat itu yang ikut bantu-bantu yang punya hajat itu tetangganya yang kaya apa yang miskin? Yang miskin. Nyumbange lo akeh sing melarat timbang sing sugih. Wong melarat ngemeno walaupun utang. Tetangga punya gawe punya hajat itu nyumbang. Yang kaya yang paling moro jentit ambek nggawa tas cilik nanti jentit. Nyumbangnya sedikit, paling nggak bantu malah masuk dapur ngilokne mbek ngincipi kurang manis, kurang asin, kurang kecut, jere sing masak kowe kurang ajar. Lo coba kalau misalnya bersih desa, kerja bakti, itu rata-rata yang ikut kerja itu yang kaya apa yang miskin? Yang melarat-melarat, yang kaya gayanya bayari orang, gayae nggak pernah ikut kerja bakti. Betul? Oh, coba kalau ada kematian, yang kerja bakti di kuburan, yang gali kubur, itu yang kaya apa yang miskin? Sing ngedono kuburan itu sing melarat-melarat itu perengkosan ra karuan. Yang kaya kadang ikut ke kuburan tapi yang nggak kerja, tokak takok tok jero borong. Ya cepet ya iki mendung selak udan. Sing nang ngisor perengkosan sing dhuwur cepet ya. Jare sing ngisor mudhun tak uruki wae. Ngono orang miskin kok diremeh-remehkan. Coba kalau lagi hujan deres itu irigasi got itu mampet. Apa yang nyogroki kan mampet akhirnya banjir ke rumah-rumah warga. Nah itu apa yang nyogroki got yang mampet itu apa? Lurah. Nggak mungkin itu loh. Sopo yo Kasemen, Suraji, Karminten, Jumadi itu. Lah itu nanti kalau misalnya ada lomba desa terus dapat piala juara karena desanya rapi dan bersih, yang menerima penghargaan lurah. Oh, kepala desa Gunung Ulin mendapatkan piala penghargaan lomba desa tingkat nasional juara 1.
Padahal yang membersihkan sampah siapa? Orang ini, nggak mungkin. Nah, itu yang membersihkan yo itu. Ngono lho. Bilangin kok. Kecamatan Matraman dapat piala tingkat nasional misalnya. Karena warganya tertib bayar pajak. Yang nerima piala penghargaan camat. Yang narik pajak apa langsung camat? Camat keliling warga sekecamatan narik pajak. Ya ndak, RT ujung tombaknya. Yang keliling RT, padahal RT nggak ada gaji, makanya singkatannya RT itu rugi terus. Itu. Kerjanya berat tapi nggak ada gajinya. Itu kalau dapat penghargaan, yang mendapat penghargaan camat. Apa? Lo asli ini manfaatnya akeh wong melarat-melarat lo. Ya biar yang jadi pejabat marah, ya biar. Wong yang saya sampaikan kenyataan. Lo ulun sampean. Ulun mulai pertama ceramah, isi ceramahnya selalu membela orang-orang miskin. Coba bisa dicek mulai awal ceramah ulun di video yang lawas, yang ulun masih jemburis itu. Wong saya sendiri pas nonton nih kadang kudu guyu kok. Kayak nggak percaya, mosok iki aku. Loh, ini saya mesti selalu membela orang-orang miskin. Isi ceramah saya, aksi bela melarat pokoknya. Lah iyalah, saya mulai dulu gitu kok. Sekarang gerakan-gerakan mengentas kemiskinan apa, saya mulai dulu dah teriak-teriak mulai dulu saya. Maaf sampai ada yang nanya, apa nggak pengen masuk partai politik bah? Nggak syahwat aku. Kecuali kalau ada partai melarat Indonesia. Aku mau gabung dan saya siap jadi jurkam kemana-mana. Tapi bener-bener membela kepentingan orang-orang melarat. Siap aku, masuk aku jadi anggota. Soalnya kok aku mesti sugih dhewe. Lah kan isine wong melarat kabeh. Kalau ada partai melarat Indonesia, memang betul-betul memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan wong melarat-melarat, siap aku. Selama gak ono ngono wis gak syahwat blas, aku gak syahwat, mulai dulu gak syahwat aku. Aku nunggu apa kita mendirikan saja ya. Gak apa-apa aku jadi ketua umum partai melarat Indonesia. Anggotaku ya ini Sumini, Suminah, Ratemi, Sulastri, Sundari, Sulikah, Parmo, Karnadis, anggotaku wis ngono-ngono kuwi. Sugeng, Slamet, Puji. Ate ono doktor, profesor, IR gak tak terima ambek aku. Apa ki sarjana kok masuk partai melarat? Pokoke tukang deres, tukang brondol. Ngono-ngono iku anggotane. Gelem aku. Ya wes tak rintise alon-alon. Wis kene engko sing kene pengurus cabangnya sapa engko tak bentuke gampang. Golekane engko. Nah, Bapak Ibu para jamaah, sampai kalau ada acara-acara kayak gini, itu biasanya yang semangat iuran itu yang melarat-melarat. Loh, di banyak wilayah, banyak daerah bangun madrasah, gedung TPG, itu justru yang semangat untuk iuran itu yang melarat-melarat itu. Yang kaya, yang tokoh masyarakat itu rapat tapi gak metu duit. Usal-usul tok, gak keluar duit. Nah coba sekarang dibuktikan. Ini yang melarat-melarat dulu. Saya yakin kok. Saya yakin penjenengan ini bukan kok berarti melarat, enggak, belum kaya. Insya Allah suatu saat akan menjadi kaya. Sing amine bowanter jelas melarate. Dadi ngempet wis suwe. Yang bawa bom molotov, yang bawa alat-alat pembakar perusak itu malah anak-anak. Lah anak-anak itu HP-nya diisi pulsa, suruh berangkat sambil dicekoki. Bener itu. Lah mereka kan pinter, yang dimanfaatkan anak-anak. Kenapa? Lah kan nanti kalau ketangkep dia nggak bisa dipidanakan, nggak bisa dihukum karena masih di bawah umur. Paham ora to wong-wong iki?
Hati-hati, bener itu anak-anak. Jadi begitu teman-teman mahasiswa udah membubarkan diri, yang demo-demo mahasiswa masih tertib itu. Begitu mereka membubarkan diri, nah ini yang kelompok kedua ini yang dimanfaatkan oleh provokatornya, dimanfaatkan oleh pemainnya. Jadi malah anak-anak itu yang digerakkan. Ya Allah ya Karim, memang yang dirusak itu remaja dan anak-anak. Yang tua udah dibiarkan, kan yang tua sebentar lagi mati. Dan nanti kalau yang tua udah habis, remaja dan anak-anaknya rusak, hancur nanti Islam, hancur nanti Indonesia. Selesai. Sing tua dijarke. Makanya maaf. Sekarang yang jadi isinya masjid musola itu ya orang-orang yang sudah bau-bau kuburan. Betul? Coba yang hadir di sini Bapak Ibu, siapa yang punya anak remaja usia SMP SMA yang tadi pagi anaknya ikut sholat subuh berjamaah ke masjid, yang anaknya tidak di pesantren, yang tadi pagi subuh anaknya ikut sholat berjamaah ke masjid, angkat tangan, langsung tak kasih hadiah. Pret, ra percaya, ya melungker kuwi anakmu subuh-subuh. Halo, ayo besok cross check ke masjid, isinya paling yo 5 orang, 6 orang, itu pun penyakitan kabeh. Wis mambu kuburan kabeh. Betul? Dadi masjid ambune balsem, minyak gosok, kayu putih, PPO, ayo fresh care. Isine mek wong 5 sing jamaah subuh di masjid. Ya itu di mana-mana. Enggak ada remaja anak-anak kok mau rutin sholat subuh berjamaah ke masjid. Enggak, bahkan maaf, sekarang anak-anak itu lulus SD, lulus MI udah nggak mau ngaji sekarang. Di mana-mana itu dampak dan pengaruhnya medsos, dampak dan pengaruh dari perkembangan zaman. Hati-hati Bapak Ibu ikut nitip. Nah berikutnya, sekarang gini, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bapak Ibu para jamaah, ini nanti ngajinya selesai jam berapa? Jam 6 jarene. Kowe naik ngomong jam 6. Ayo kamu yang naik gantiin aku. Dada tolong perhatikan. Enggak insya Allah berpanas-panasnya penjenengan semua ini akan menjadi benteng dari panasnya api neraka. Nah, tapi panasnya hilang kok karena kan bisa menatap wajah aku. Insya Allah cukup untuk mendinginkan hatimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Begini ya sayangku ya, dengerin. Gini sayang. Ya udah, yang mencep-mencep nggak mau tak panggil sayang, dengerin ter-kenter, dengerin. Orang aku ini udah baik-baik tak panggil sayang kok. Apa sayang-sayang? Loh. Ya udah, situ tak panggil kenter aja. Wong saya udah manggil sayang kok malah. Lu kan emang aku sayang sama kamu. Akhlaknya Rasulullah itu seperti apa? Dalam cuplikan hadis ketika Sayyidah Aisyah ditanya seperti apakah akhlaknya Rasulullah, beliau menjelaskan kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Rasulullah itu Al-Quran berjalan, perilakunya Rasulullah itu implementasi dari Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas operator tolong volumenya diangkat dikit mas, biar saya tidak terlalu ngotot. Aku ngerti permainannya operator. Kalau aku teriak dengan suara tinggi mesti volumenya dikecilkan. Ngerti aku, makanya terus mikir tak jauhkan dari cangkem saya. Nah kalau tak jauhkan kan nggak denger wong volumenya kecil. Tapi kalau tak deketin kayak gini, ben bingung bene operator. Wong dia itu kerjanya cuman ulak-ulik pentil aja loh. Lah itu apa kan? Lah itu apa namanya? Kalau besar pentol, kalau kecil, lah iya. Kalau besar mentol, kalau kecil, lah iya.
Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Nah, kalau pian ini baca Al-Quran mulai pertama suratul Fatihah sampai khatam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, 30 juz 114 surah dibaca semua. Pian ini tidak akan mendapati satu ayat pun yang memuji-muji Rasulullah dalam hal ketampanannya, dalam hal kegantengannya, kada ada. Padahal Rasulullah itu ganteng luar biasa, tampan, handsome, sempurna gantengnya. Loh, katanya yang paling ganteng Nabi Yusuf. Begini Bapak Ibu para jamaah, Nabi Yusuf memang ganteng, wong gantengnya Nabi Yusuf itu mukjizat. Tapi perlu diingat, gantengnya Nabi Yusuf adalah pantulan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gantengnya Nabi Yusuf itu hanya percikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu loh. Orang masih bisa mensifati Nabi Yusuf begini, dan orang masih bisa memandang berlama-lama, kuat menatap berlama-lama wajah Nabi Yusuf. Tapi kalau Rasulullah saking dahsyatnya kegantengannya, tidak ada satupun orang yang bisa menyifati secara tepat dan akurat. Tidak ada orang yang kuat menatap wajah Rasulullah berlama-lama, tidak bakalan kuat. Saking dahsyatnya kegantengan Rasulullah. Kalau Nabi Yusuf masih bisa disifati. Ibarat Nabi Yusuf itu rembulan, Rasulullah matahari. Ibu-ibu kalau ke rembulan kan masih bisa menikmati indahnya rembulan, ibu masih bisa memandang rembulan berlama-lama, bahkan ibu masih bisa menjenggileng, mementelengi itu loh. Itu ada garis-garisnya, ada gurat-guratnya. Lah kalau ke matahari Bapak, matamu itu tidak. Siapa ngomong matamu dewe? Loh, ini kan bahasa Indonesia. Ibu kalau ke rembulan masih bisa memandang berlama-lama, menatap berlama-lama, menikmati indahnya rembulan. Tapi kalau ke matahari, matamu itu Pak tidak akan kuat. Coba sekarang matahari yang kayak gitu pandang berlama-lama, pasti belereng matamu itu. Apa ketawa matamu juga tuh. Yang di panggung nggak berani apa ya, matamu ya iya, sama ini sebelah sini matamu juga. Ya mataku juga, ya mata kita lah, mata kita ndak bakal kuat, paham? Halo, dilanjut apa enggak ini? Kayak gini loh, kalau masih bisa disifati itu berarti belum mentok. Ada perempuan cantik tapi masih bisa disifati kecantikannya, berarti belum mentok itu cantiknya. Gimana Mas, cantik gak anaknya? Oh cantik. Ya kayak apa cantiknya? Cantik lah, bibirnya merah delima, pipinya apel Australia, bola matanya anggur Amerika. Wes gampangannya raine koyo pasar buah, kesewen siji-siji. Wes pokoknya wajahnya pasar buah, semua buah ngumpul di wajahnya. Nah itu kan berarti masih bisa disifati satu-satu, belum mentok itu cantiknya. Kayak orang Jawa itu kalau nyondro, namanya orang Jawa, rambutnya ngandan-ngandan ngombak bakung. Itu rambut yang bagus, perempuan itu kan nggak lurus, nggak keriting, ikal bergelombang dan panjang rambutnya. Nah itu kalau dibelai mesra banget, kan rambutnya panjang, sayang. Nah kalau rambutnya pendek kan nggak enak, sayang menurut. Itu rambut yang bagus, ngandan-ngandan ngombak bagong. Nah nek rambutmu kan ngelinggis ngecocor, untune miji timun. Loh ini yang Jawa kok nggak nyaut ya, gayane koyo gak ngerti ya. Berarti udah pindah ke sini Jawanya hilang, wes dadi gibas. Kok untune miji, gigi yang bagus itu kayak biji timun itu. Coba timun kalau dibelah, wah itu bijinya tertata rapi. Lu gigi yang bagus kayak gitu. Dan untumu kan genteng korat karet. Oh. Lu orang Jawa gitu kok, pipine nduren sajuring. Lu ngono ku lho. Bangkeane nawon kemit. Tawon ini kalau lagi kemit
bangki wapi. Lah nek ibu-ibu Gunung Ulin sini kan bangkeane ngebo meteng. Sok bonder ser. Gak ono geret-geretane. Kayak kerbau lagi hamil itu. Ya Allah. Kalau masih bisa disifati, misalnya rambutnya sehitam arang, ngopo ngono? Loh, berarti obong jarene. Semane manis madu. Tapi piye ngono kuwi le? Lah kan masih bisa disifati, berarti belum cantik beneran. Lebih cantik kalau udah nggak bisa nyifati. Gimana mas? Anaknya cantik mas? Cantik. Ya cantiknya seperti apa? Pokoknya cantik. Ya gimana cantiknya? Mbuh pokoknya. Ayune pol. Lah yo piye ayune? Mbuh pokoknya. Itu lebih cantik. Lebih cantik lagi kalau baru ditanya, gimana mas? Anaknya cantik. Membayangkan aja itu, tek, pingsan. Bayang notok ilo semaput. Itu mentok cantiknya. Rasulullah itu gantengnya indah. Maka bahasa Arabnya bukan hanya hasan tapi jamalun. Kan ada itu nasyidnya. Oh ya jamalu ya jamalu, sidana nabi ya jamalu. Nah, suara cewek. Masuk kok. Oh ya jamalu ya jamalu, sidana nabi. Enggak enak. Oh ya jamalu ya jamalu. Siapa bilang endel-endel tadi? Sidana Nabi ya Jamalu. Loh, kalau dipakai sholawatan yang model sekarang ada juga kok, mana tim khadrohnya? Nah ini sebentar lagi kanggo. Itu kan ada tuh itu. Jamalak ma fisnen, jamalak ma syafit misluhan. Sorry bro. Bisa aku, tapi aku kalau disandingkan dengan yang itu masih terlalu rendah levelnya. Jadi sorry. Loh, aku biasanya sama musuh bebuyutan aku, Az-Zahir, Habib Bidin, Habib saya itu baru sebanding. Nah, nek musuh ngono-ngono kuwi yo sorry masih belum kelasnya. Sorry bro. Ya maaf para guru, para sesepuh, orang tadi saya baru melantunkan beberapa aja, ibu-ibu udah bilang, bagus suaranya, enak suaranya. Ada yang kayak gitu, ada. Ulun tahu. Pokok orangnya pakai baju warna hitam. Lo indah itu bu, hampir semakna dengan adil. Takrifnya, kalau adil itu wad'u syai' fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Lawan katanya adil apa? Zolim. Zolim itu wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu zolim. Ini kalau nggak dikasih contoh nggak paham. Karena ibu-ibu sini itu terkenal cantik-cantik, tapi gini sayangku ya, gini sayang. Ini yang. Contoh adil itu begini. Ini namanya apa kalau sini? Kopiah, koplok, kopiah. Kalau kopiah saya letakkan di kepala, ini saya adil namanya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi misalnya kopiah saya letakkan di lutut, zolim saya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wong kopiah kok deleno dengkul, lagi hajatan nih loh, biar dapat berkat double. Kan ini kalau gini kan dianggap sama adiknya. Adik saya belum ini. Nah ini namanya zolim namanya. Zolim namanya. Paham kan? Sandal saya letakkan di kaki, dipakai kaki, adil. Sandal kok centel ke kuping kiwa tengen, zolim namanya. Itu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, zolim. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maaf ibu-ibu, BH kalau diletakkan di dada untuk menutupi itu adil. Lo BH kok tinggu kacamata, zolim itu namanya. Wajah yang indah itu organ-organnya pas di tempatnya, tepat dan ukurannya proporsional, indah.
mata ukurannya segitu, tempatnya pas, ukuran hidung, bentuk ukurannya pas, itu indah. Nah kalau misal mata jaraknya terlalu dekat dengan telinga, kan nggak indah itu namanya. Payudara itu indah kalau letaknya di dada ibu-ibu. Coba misalnya payudara tempatnya di jidat, ya nggak indah wong dadi udun. Atau payudara tapi di dadanya bapak-bapak, ya nggak indah. Nah wajah yang indah itu persis, tepat, proporsional, sehingga diriwayatkan Rasulullah kalau lagi jalan bareng dengan sahabat yang terkenal gagah tinggi besar, Rasulullah nggak kalah gagah, lebih gagah Rasulullah, masih lebih tinggi Rasulullah. Duduk dengan siapapun selalu sepundaknya Rasulullah selalu lebih tinggi. Tapi kalau berjalan dengan sahabat yang terkenal pendek seperti Abdullah bin Mas'ud misalnya, Rasulullah nggak kelihatan terlalu jangkung juga. Ya memang mukjizat. Wes pokoknya gantengnya Rasulullah itu sempurna. Tapi tidak ada satupun ayat Quran yang bicara tentang ketampanan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada ayat Quran. Udah Pak Bekel, aku udah ngerti wayai infak. Duduk aja. Paling dibisiki panitia, infak toh, keliling toh, ya toh. Dah, ulun udah tahu. Ini belakang nggak usah bisik-bisik. Ulun udah ngerti. Nah, jamaah kalau bicara infak tidak mulai sedih kayaknya. Pokoknya yang belum doa kalau udah pulang itu kelihatan orang bakhil itu. Ini bentar lagi siapkan infak terbaiknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada satupun ayat Quran yang berbicara tentang nasab keturunan Rasulullah. Padahal jalur nasab Rasulullah itu nasab yang paling agung, paling suci sejagat raya. Tidak ada satupun ayat Quran yang membicarakan tentang kepinterannya Rasulullah. Padahal nggak ada yang mengalahkan kepinteran Rasulullah. Ibu, ini artinya gini sayang. Kalau tidak ada ayat Quran yang memuji-muji tentang wajahnya Rasulullah, berarti nilai kita bukan dari wajah. Allah menilai manusia bukan dari wajahnya, sehingga kita tidak disuruh mencontoh wajah Rasulullah. Lah misalnya nilai manusia itu dari wajah, lah yang hadir di sini ya nggak dapat ranking, yang ceramah ya gak klebu blas, wajahnya ngepas. Paham enggak ini? Maka yang ganteng, yang cantik jangan pernah menyombongkan diri, itu nggak dinilai sama Allah. Kadang ada dikasih wajah cantik terus kemayu, ada apa enggak? Ada, pokoknya orangnya sekarang duduknya sembujung. Udah. Nilai kita juga bukan dari kita keturunan siapa. Yang dinilai bukan siapa kakek moyang kita, nenek moyang kita, tapi siapa kita, apa prestasi kita. Sehingga yang merasa atas-atasnya keturunan orang-orang baik jangan pernah dibangga-banggakan. Allah tidak menilai dari situ. Apa artinya atas-atasnya keturunannya orang-orang baik tapi dia jadi orang nakal, dia orang bejat? Percuma meskipun keturunan orang baik. Sedang anaknya Nabi aja ada yang masuk neraka. Siapa? Ya anaknya Nabi Nuh, namanya Kan'an. Neraka karena perilakunya buruk. Itu anaknya Nabi. Apalagi kita-kita yang ponakannya kiai aja ndak. Halo? Kadang saya baru jadi istrinya ustadz. Aku kan, suamiku kan ustadz. Kamu kalau salaman sama aku jabat tangan harus cium tangan. Lah kok terima bojone ustadz? Istrinya Nabi aja loh neraka. Lah itu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, neraka. Baru jadi istrinya ustadz kemayu. Ada, saya tahu pokoknya RT 3. Anyel lah. Halo? Ndak, itu ndak dinilai sama Allah. Lo mending keturunannya orang-orang biasa tapi jadi orang hebat. Baik biasa, TNI AD, Tani Angkatan Doran. TNI AD, Tani Angkatan Dares. Tukang deres. Tapi dia bisa menjadi orang yang berprestasi, dia bisa menjadi orang hebat. Ya itu jauh lebih bagus daripada yang atasannya orang-orang hebat tapi dianya pecundang, dianya orang bejat. Ngono kadang
Wah, mengandal-ngandalkan keturunan. Wah, aku ini masih keturunan raja. Yang raja kan mbahmu, le dirimu. Dirimu budak kok. Paham enggak ini? Lo yang raja kan kakekmu, buyutmu. Le dirimu bisa enggak seperti kakekmu yang raja itu? Ngono gayane. Wah, aku kalau diurut-urut masih keturunannya ini. Aku meskipun jelek-jelek kayak gini, ya memang jelek beneran. Kalau diurut-urut ke atas, oh ini masih keturunan Bathara Kala ini. Ngapain membangga-banggakan kakek-kakekmu, buyut-buyutmu? Kamu itu seperti apa? Justru yang nasabnya bagus, buyutnya, kakek-kakeknya itu bebannya berat, memikul beban untuk mempertahankan nama harum dan nama baik dhuwur-dhuwurane kok. Lah nilai kita juga bukan dari kekayaan. Ndak, ayat Quran ndak ada yang memuji Rasulullah dalam hal banyaknya harta. Ndak, itu kan masyarakat kita aja. Orang kaya dihormati, orang miskin diremeh-remehkan.